Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, sebaiknya kita Ibu tanya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran? Iya, hadir semua ya. Kita belajar dengan pagi hari ini dengan penuh semangat dan tidak ada suatu halangan apapun. Semuanya masuk semua? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Iya. Baiklah. Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya sebelumnya? Ada yang sudah baca bukunya? Belum ya? Baiklah. Di sini kita akan mempelajari bab 2. Mata pelajaran fikih. Materi tentang apa? Iya, benar sekali. Tentang tanda-tanda balik. Apa sih itu balik kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Apa itu balik? Belum ada yang tahu, kita pelajari mulai dari sekarang ya. Di sini Ibu mempunyai gambar. Tolong diperhatikan semua ya. Di sini ada anak balita. Gambar ini menunjukkan apakah balita ini sudah diwajibkan sholat maupun puasa? Sudah atau belum? Iya, betul sekali, belum ya. Baiklah, di sini Ibu akan menanyakan siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Yang wajib menjalankan kewajiban disebut sebagai mukallaf. Setidaknya ada 3 syarat yang diperlukan untuk memenuhi katakan sebagai mukallaf. Syarat-syaratnya ada yang tahu anak-anak? Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, sudah balik, berakal sehat, dan telah sampai dakwah Islam padanya. Oleh karena itu, anak kecil di sini dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama yang disebut seperti mewajibkan sholat dan puasa. Di sini ada yang sudah paham? Ada yang sudah paham? Ya, paham semua ya. Di sini kita lanjut tentang tanda-tanda balik. Apa itu tanda-tanda balik? Balik secara bahasa berasal dari kata balik yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Di sini Ibu mempunyai gambar. Tentang di sini ada anak bayi, anak balita, anak-anak, usia remaja dan dewasa. Perhatikan ya anak-anak ya. Nanti ada yang belum tahu tuh. Diperhatikan. Di sini anak bayi yang tidak diwajibkan untuk menjalankan salat dan puasa. Seketika kita udah remaja, udah untuk bisa belajar untuk menjalankan puasa dan sholat. Namun ketika kita sudah waktunya menandakan kita balik, artinya kita sudah dewasa, kita harus wajib menjalankan sholat dan iya, betul sekali, puasa.
Di sini tanda-tanda balik pada antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya anak-anak. Pada perempuan itu yang dikatakan adalah haid. Haid itu untuk anak perempuan yang berusia 9 tahun. Itu yang dinamakan kita sudah balik dan sudah waktunya untuk menjalankan kewajiban kita, ataupun yang dikatakan sudah dewasa. Dan tanda-tanda untuk balik pada laki-laki yaitu ihtilam, atau yang biasanya disebut dengan mimpi basah. Mimpi basah itu untuk laki-laki yang berusia 9 tahun. Selanjutnya mencapai usia 15 tahun atau hijriyah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam, itu sudah ditentukan dia sudah balik ya, meskipun tidak mengeluarkan apapun. Dan selanjutnya yaitu pengertian haid. Apa itu pengertian haid? Iya, tadi ya, yaitu haid yang artinya sampai, suatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit ataupun karena melahirkan. Warna darah haid itu seperti apa sih kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Belum ya? Baiklah, Ibu akan kasih tahu ya. Warna haid itu biasanya warnanya hitam dan warnanya merah kehitaman dan agak kental. Dan Ibu selanjutnya akan melanjutkan waktu terjadinya haid. Jadi gini ya anak-anak, waktu terjadinya haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi itu sampai 6 hari sampai 1 minggu, yaitu 6 hari atau 7 minggu. Dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari dan 15 hari sampai 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita haid minimal 9 tahun sampai menopause. Menopause itu artinya yang sudah tua, berumur 50 tahun, dia sudah tidak mengeluarkan darah dari rahimnya, ataupun yang disebut dengan haid. Baiklah, Ibu akan melanjutkan tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Apa kira-kira yang dilarang? Seorang wanita itu yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah, antara lainnya yaitu sholat, puasa. Namun kita sebagai wanita yang ada halangan ataupun mengeluarkan hadas besar saat berpuasa, kita tidak boleh puasa. Namun di lain hari kita harus membayarnya, yaitu harus wajib membayarnya di hari yang lain. Selanjutnya, tidak boleh tawaf. Apa sih itu tawaf? Iya, betul sekali. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Rangkaian haji seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan lain-lain. Tidak boleh menyentuh mazhab ataupun membaca Al-Quran. Dan tidak boleh beritikaf atau berdiam masjid, itu tidak boleh ya anak-anak kalau kita sedang haid. Baiklah, Ibu akan melanjutkan tentang materi mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam itu yang sering disebut kita mimpi basah. Mimpi basah itu terjadi kepada siapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Terjadi kepada seorang laki-laki. Apa sih itu mimpi basah anak-anak? Ada yang tahu? Belum? Baiklah, Ibu jelaskan. Kalian tolong perhatikan ya. Nanti Ibu tanya satu-satu, kalian tidak tahu.
Mimpi basah itu terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun tidur dia mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah tersebut sudah mulai dibebani kewajiban seperti agama. Jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya, mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Sampai sini paham? Iya. Selanjutnya, hal-hal yang dilarangi bagi orang yang sedang junub mengalami mimpi basah, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, tidak boleh menyentuh mazhab dan membaca Al-Quran, dan tidak boleh iktikaf. Namun seorang lelaki melintas ke depan masjid atau musola itu diperbolehkan. Namun ini lagi anak-anak, kalian harus tahu ya, seseorang yang sedang dalam kondisi junub itu tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila ada seseorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Sampai sini paham anak-anak? Atau ada yang belum paham? Nanti tanyakan ke ibu ya, kalau belum paham, ibu akan jelaskan kembali. Paham kan? Ya. Di sini ibu akan memberikan kalian tugas ya. Memberikan kalian tugas, nanti dipelajari dan untuk PR minggu depan kumpulkan ke ibu. Kalau tidak mengerjakan PR, ibu akan hukum kalian satu-satu. Tidak mengerjakan satu, dihukum semua. Baiklah, ibu akan mendektekkan soalnya ya. Sudah siap anak-anak? Ya. Nomor 1, jelaskan secara singkat pengertian balik. Sudah. Nomor 2, sebutkan 3 tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Ya. Nomor 3, jelaskan pengertian haid dan waktu kapan terjadinya. Nomor 4, jelaskan pengertian mimpi basah pada laki-laki. Nomor 5, sebutkan 3 larangan saat haid dan saat junub atau mimpi basah. Sudah? Baik. Itu dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulin. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Iya. Mungkin kalau kalian sudah paham ataupun ada yang belum paham, boleh ditanyakan sebelum ibu tutup. Tidak ada? Baiklah. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini semuanya bisa dipahami, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan pergi main terus karena suasana di ini masih musim pandemi, yaitu COVID-19. Kalian harus berjaga kesehatannya, jaga dirinya biar terhindar dari wabah virus COVID-19. Baiklah, sebelum ibu tutup, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baiklah, ibu tutup ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.